Bang, tolong dong perlihatkan tanaman durian yang sudah abang lakukan okulasi. Nah, teman-teman, tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi sebelumnya itu seperti ini. Mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini, jadi mungkin udah ketebak ya untuk tanaman durian ini part keberapa, teman-teman. Oke, saya akan lanjut ke tanaman durian yang lainnya, supaya tanaman-tanaman durian atau hasil tanaman durian ini yang sudah saya lakukan okulasi ini, teman-teman, bisa menginspirasi kepada teman-teman semuanya. Mari teman-teman, saya akan memperlihatkan ke tanaman durian selanjutnya. Jadi dalam melakukan okulasi ataupun sambung pucuk, teman-teman, justru yang paling terpenting itu ialah batang atau seedling ya teman-teman, maupun itu di polybag ataupun di planter bag ataupun di lahan sama sekali, teman-teman. Yang penting kondisi dari batang tersebut yang teman-teman akan lakukan okulasi ataupun sambung pucuk itu harus dalam keadaan sehat atau pertumbuhannya cukup baik, teman-teman. Oke, saya akan memperlihatkan. Ini tanaman duriannya yang sudah saya lakukan okulasi atau TPR sisip. Ini lagi dalam keadaan terubus, teman-teman. Lumayan cantik ya pertumbuhannya. Jadi tanaman durian tersebut ini, teman-teman, yang sudah saya lakukan okulasi. Ini sebelumnya saya menggunakan entris berjenis durian montong. Nah, kelihatan daun-daunnya juga, teman-teman. Ini lumayan cukup gede-gede ya, atau besar-besar. Nah, sebelum itu teman-teman, cara melakukan okulasi untuk tanaman durian mungkin teman-teman harus dipelajari ya dengan cara-caranya, supaya teman-teman juga bisa melakukan cara okulasinya dengan baik dan benar dan bisa berhasil dengan sempurna. Mari saya akan memperlihatkan juga ke tanaman durian selanjutnya, tidak jauh juga dari sini teman-teman, sekitar 5 meteran. Nah, seperti ini. Ini juga sebelumnya ditanam di lahan. Ini kalau nggak salah part berapa, teman-teman? Teman-teman tahu nggak tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi ini berada di part berapa? Nah, kondisinya teman-teman setelah beberapa bulan saya melakukan rekaman video dan hasilnya seperti ini, teman-teman, tanaman duriannya. Ini hampir ketinggiannya 4 meteran, teman-teman, lumayan cukup tinggi. Diukur dari tanah ya, teman-teman. Ini juga mau terubus, teman-teman. Pucuk-pucuknya sudah mau pecah. Nah, seperti ini. Oke, saya akan memperlihatkan juga ke tanaman durian yang lainnya. Jadi masih banyak sekali, teman-teman, tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi, itu di lahan ataupun di polybag, teman-teman. Jadi kalau saya memperlihatkan kepada teman-teman sekaligus ya di video ini, jadi tidak akan keburu waktu ya, teman-teman. Jadi saya memperlihatkan di kebun ini aja. Nah, ini juga hasil okulasi berupa tempel sisip, teman-teman. Ini ketinggiannya 5 meteran kalau diukur dari tanah. Jadi sebelum okulasinya saya menggunakan batang yang diameternya lumayan cukup gede ya, teman-teman. Nah, penempelannya seperti ini, sudah sangat kokoh sekali penempelannya, teman-teman. Sudah sangat-sangat baik sekali. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan okulasi ataupun sambung pucuk untuk tanaman durian, teman-teman, jadi diusahakan untuk batang atau seedling itu harus dalam keadaan sehat pertumbuhannya. Nah, sebelum itu saya memperlihatkan juga tanaman durian yang ini, teman-teman. Ini bagian penempelannya, dan yang saya pegang ini adalah batang utama, teman-teman. Nah, ini bagian atasnya, teman-teman. Ini saya lakukan pemangkasan, tujuannya supaya tetap fokus ke bagian hasil okulasi atau penempelannya, teman-teman. Nah, untuk dahan yang di samping ini, saya akan beberapa hari ke depan saya akan lakukan pemangkasan supaya pertumbuhan dari tanaman durian ini bisa maksimal ke tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi tersebut. Jadi begitulah hasil tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi untuk di kebun ini. Jadi untuk beberapa video kedepannya saya akan juga memperlihatkan kepada teman-teman semuanya tanaman durian yang sudah saya lakukan okulasi lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi saya sudah memperlihatkan hasil okulasi yang saya lakukan di lahan. Nah, sekarang kita melakukan pembelajaran ya, teman-teman, untuk okulasi.
Jadi dalam melakukan okulasi itu teman-teman, maupun entrisnya yang di pucuk dahan seperti ini, ataupun tunas dari dahan juga bisa saja kita lakukan. Yang penting kita tahu teknik dan caranya teman-teman. Mari teman-teman yang ingin bisa melakukan okulasi, mari kita belajar di sini. Pahami terlebih dahulu cara-caranya supaya teman-teman tidak gagal dalam melakukan okulasi. Jadi teman-teman, untuk memilih entris, gunakan entris berdaun tua dan berdahan sedang. Pilihlah batang seedling yang sehat pertumbuhannya, ditandai dengan kita melakukan pembukaan kulit seperti ini. Itu akan mudah sekali terkelupas ya teman-teman, atau mengelupas dari kulit tersebut ketika teman-teman melakukan pengambilan kulit. Lakukan penyayatan seperti ini aja teman-teman, gunakan silet yang tajam dan steril. Teman-teman langsung aja tempelkan seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman lakukan pengikatan menggunakan plastik PE atau plastik es yang dipotong kecil-kecil. Lakukan dari bawah ke atas pengikatannya. Untuk bagian penempelannya teman-teman, atau bagian pengikatannya ini jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan saja. Dikhawatirkan kalau teman-teman melakukan pengikatannya terlalu kencang ini bisa mengakibatkan memar yang akan mengakibatkan entrisnya ini cepat membusuk. Dan untuk bagian atasnya ini teman-teman lakukan penguncian supaya air itu tidak gampang masuk ke dalam hasil penempelan tersebut. Nah, supaya bibit durian tersebut ini bisa berhasil dengan sempurna teman-teman, saya akan tempatkan di tempat yang teduh dan kering, dan saya akan kasih tanda supaya tidak tertukar dengan tanaman hasil okulasi yang lain. Mari teman-teman, bagaimana hasilnya? Jadi begini teman-teman, tanaman durian yang sudah 2 bulan saya lakukan okulasi. Untuk plastik sungkupnya ini sudah saya lakukan pembukaan atau pelilitannya teman-teman. Dan di sini saya akan melakukan pembukaan bagian tali pengikatnya teman-teman seperti ini. Jadi untuk mengambil plastik tersebut itu hati-hati aja teman-teman, supaya tidak mengiris bagian hasil penempelannya. Dan setelah ini teman-teman, seperti biasa untuk di bagian batang utama ini ya teman-teman harus lakukan pemotongan. Tujuannya supaya bibit tersebut itu tetap fokus ke hasil penempelan atau okulasi teman-teman. Dan setelah dilakukan pemotongan seperti ini, seperti biasa juga teman-teman lakukan penutupan bagian hasil pemotongan supaya memperlambat pembusukan terhadap batang seedling tersebut. Saya akan lakukan pengikatan teman-teman. Nah, seperti ini. Dan setelah ini teman-teman biarkan aja seperti ini, atau lakukan pemupukan kalau mau ya teman-teman, atau lakukan perawatan yang baik untuk tanaman durian tersebut supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Nah teman-teman, jika ada tanaman durian yang seperti ini yang sudah dilakukan pemotongan tumbuh bagian tunas-tunas seperti itu teman-teman, lakukan aja pemotongan atau pengambilan tunas. Nah untuk di bawah ini ada bagian tunas yang paling bagus dan kecil, saya akan potong bagian yang jelek ini teman-teman. Tujuannya juga sama supaya pertumbuhannya itu tetap fokus ke tunas yang unggul ini teman-teman, yang paling bagus menurut saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya supaya pertumbuhannya itu tetap fokus ke tunas yang saya tumbuhkan ini teman-teman. Nah, seperti ini juga harus dipotong atau dilepas ya teman-teman, atau dihilangkan. Jadi, jika teman-teman mempunyai tanaman durian yang sudah dilakukan okulasi, yang sudah dilakukan pemotongan, jika tumbuh tunas teman-teman buang aja ya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.